Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Adapun anggota kami, Saya Rahmadani dengan NIM B1A1222018. Saya Pito Saputra dengan NIM B1A122019. Saya Rizky Rianda dengan NIM B1A12016. saya Muhammad Azlan dengan NIM B1A1222028. Bagaimana keseruannya? Simak video kami. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Oke, yang pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen. Apa sih itu konsumen? Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Konsumen juga bisa diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi seperti makanan dan pakaian, serta menerima pesanan iklan. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Konsumen adalah siapapun yang membeli atau menggunakan barang, jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha. Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dan adapun tujuan dari perlindungan konsumen ini, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri dengan lebih efektif. Yang kedua, mengangkat harta dan martabat konsumen, menghindari dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen, memilih, menentukan dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, memberikan akses untuk mendapatkan informasi yang tepat. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, meningkatkan perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia mengatur beberapa asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Setiap upaya dalam penyelenggaraan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Partisipasi seluruh masyarakat dapat terwujud secara maksimal, memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, yang dimana menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam hal material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang dimana memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang kelima, asas kepastian hukum, yang dimana memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelenggaraannya. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, yang dimana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak pilihan dan pembayaran sesuai nilai tukar, yang dimana hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Yang ketiga, hak informasi benar, jelas, dan jujur. Yang dimana hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak didengar pendapat dan keluhan. Yang dimana hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Yang dimana hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak dilayani secara benar dan jujur tanpa diskriminatif. Yang dimana hak untuk diperlakukan untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir, yang kedelapan, hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Yang dimana hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama itu membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian. Wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dari pemanfaatan barang jasa demi keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua, beritikat baik dalam transaksi pembelian. Harus beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, melakukan koordinasi penyelesaian hukum sengketa. Harus mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, mengenai peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggara perlindungan konsumen dilaksanakan oleh menteri dan teknis terkait. Menteri melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen, termasuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Indonesia dipahami sebagai upaya integral untuk meningkat martabat dan kesadaran konsumen, serta mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan rasa tanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya sebagai bagian terakhir, saya di sini akan menyimpulkan dari ketiga teman saya tadi supaya lebih jelas dan mudah dimengerti. Tadi teman saya menjelaskan mengenai perlindungan konsumen. Apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Tadi teman saya juga menjelaskan bagaimana mengenai tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ini meliputi meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, dan serta meningkatkan kualitas barang atau jasa. Selanjutnya, teman saya juga memaparkan mengenai asas-asas perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen ini meliputi berbagai macam. Adapun salah satunya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah manfaat. Yang seterusnya ada keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum juga. Kepastian hukum seringkali disebutkan mengenai konsumen sini karena pentingnya dalam melindungi hak dan kewajiban dari setiap konsumen tadi. Adapun hak-hak konsumen yang lebih rinci di sini meliputi kenyamanan, keamanan dan keselamatan, pilihan dan pembayaran sesuai nilai tukar, informasi yang benar, jelas dan jujur, didengar pendapat dan keluhan, advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, pembinaan dan pendidikan konsumen dilayani secara benar dan jujur, dan mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi dan penggantian. Di sini konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk membaca
mengikuti petunjuk informasi pemakaian beretiket baik dalam transaksi pembelian, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan melakukan koordinasi penyelesaian hukum sengketa. Dan terakhir, teman saya juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan konsumen itu. Peran pemerintah adalah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Baiklah, di sini kami sudah dengan Bapak siapa namanya, Pak? Bapak siapa? Ipan. Bapak Ipan. Nah, Bapak Ipan kesehariannya yaitu menjual siomay batagor. Sudah mulai berjualan sudah berapa lama, Pak? Lama lah, ada 30-an tahun lalu. 30 tahun. Berarti sudah lama ya menggeluti dunia makanan-makanan gini ya, Pak? Iya, di Telanai lama nih. Di Telanai. Iya, kalau sini sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Bapak aslinya orang mana, Pak? Sekayu. Sekayu. Iya. Oh, jauh ya? Iya. Di ini kalau batagor siomay ini bahan-bahan utamanya apa, Pak? Tepung, Tepung, sagu, sagu. Oh, campur ikan. campur ikan. Kalau untuk bahannya tuh, Pak, sulit didapat apa mudah di Jambi ini, Pak? Mudah dijaminnya ada. Adalah. Iya. Bapak mulai buka jualan nih dari pagi sampai kapan, Pak? Ataukah dari siang? Dari pagi setengah 8 baru mulai. Setengah 8. Iya. Habisnya kira-kira jam berapa tuh, Pak? Habisnya tergantung dari segitu lah. Kadang-kadang kan cepat, jam 2, jam 3, kadang sore. Tapi produknya aman kan, Pak, untuk dikonsumsi semua? Aman. Salah, Iya. Pak. Iya. Pernah ada, Pak? Ada konsumen yang kayak protes-protes gitu mengenai Nggak ada. Pernah ya? Nggak Sejauh ini pernah. tidak pernah? Nggak pernah. Berarti emang sudah terjamin ya, Pak ya? Belum pernah. Nih, kami sudah membeli siomay dari Pak Ipan tadi. Rasanya enak. Kami jamin enak. Bapak Ipan ini sering mangkal di mana? Dekat depan Simpang Valencia. Datang sini kawan-kawan. Dijamin enak. Bukanya dari jam 8 pagi sampai Sampai malam. sampai habis. Jadi jangan takut teman-teman tidak kebagian, soalnya ini banyak. Juga makanannya, produknya kami jamin aman. Kami sendiri yang menyicipinya. Rasanya enak, aman. Ya, bapaknya baik. Baik juga bapaknya, humble nian bapaknya. Mungkin itu dari kami, Pak, atas waktunya yang Bapak berikan kepada kami. Kami terima kasih, Pak, yang sebesar-besarnya. Apapun ada kesalahan kami minta maaf, Pak. Iya, iya. Mantap. Sekian video singkat dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.